jurusannya sekolah itu, apapun keadaannya sekolah itu nggak peduli, pokoknya mau diajak budaya industri. Maka termasuk dari 16 itu ya, SMK Jambu dikandidatkan menjadi 6 atau 5 besar di sini. SMK mana tadi? Kalau 3 tuh tadinya 5 Pak. 5, tapi setelah SMK Jambu kemarin nyusul, saya juga nggak tahu kekuatan apa jadi bisa nyusul, jadinya masuk ke 6. Dari 16 atau 15 ini, ini sama sini, inilah grup yang atraktif dari seluruh sekolah yang respon, bukan mengejar MOU-nya, tetapi perubahan infrastruktur yang menjadi budaya industri. Oke, ya. Nah, ini banyak yang akhirnya di drop out Pak sama Pak Indra Pak. Jadi mulai nomor 1 Ponorogo sampai mana Mas di Jawa Tengah karena Ada Kuningan, ada macam-macam lah. nah, sekarang mau dibangun. Ini jom Pak, nggak punya nilai Pak. Dikasih dia cuma mengejar MOU-nya kerjasama dengan BPA untuk menarik murid ketahuan. Termasuk SMK Jawa Timur ya, itu segala macam. Nah, sekarang mau menyusul ini tugas Bapak, Ibu itu juga berjuang dengan angka ini. Nanti kalau sudah pada angka tertentu, timing mau ngasih apa? Meeting kabinet. Oke, kabinet ada dari stok mobil ya, ada rumah. Kita bingung dari 1 sampai 16 ini mana yang dikasih. Makanya saya muter namanya assessment, ngoyak-ngoyak mencari nilai, mencari kandidat siapa yang bisa dibangun. Bapak itu ada yang nomor ini ya, tak pakai kacamata. Ini tugas harapan pagi Bu ini Bu. Dia skor terakhirnya itu 3,5. Kita maju ke BUD direktur. Nih, kondisinya dari 14 dimensi yang kita atur di sini, dia dapat skor 3,4. Sorry, 3,6. Yang mana? Tuh, mana? Kasih mobil mana? Oh, dikasih mobil terbaik Pak pada waktu itu. Karena saya bertanggungjawabkan bahwa dari 14 itu yang dia audit asesmen adalah 1 area parkir, makanya aku bengak-bengok, parkirnya mana? Ingat nggak? Ya, terus sampai aku pokoknya dapat angka ini untuk ngomong ke BUD prioritas. Dapatlah di sana, malah dia berlomba-lomba hadir di situ. Pak Bob, Pak Ware, Pak itu Darmawan. ya. Kerjasamanya antara YDA mendidik sekolah. Nah, apa yang terjadi ketika nilai ini sudah dimontorkan? Saya tidak akan ngasih kalau nilainya di bawah 3,0 atau 3, nggak dapat, ya kan? Nah, Bapak punya peristiwa di sini. Coba Bapak bayangkan terakhir itu angkanya berapa di sini? Ini udah ketemu 5 Pak ya, dari 16 ketemu 5 yang bakal dapat calon itu. Ini ada peristiwa, datang dikoreksi, semua urutan masih ada di sini. Saya akan mempertanggungjawabkan bahwa Jambu skornya bisa nyampe untuk standar 3, di atas 3,0 seperti Bapak dan Ibu kuliah dulu. Nah, waktu lain. Nanti justru saya ajarin hari ini, nanti kalau waktunya cukup, bukan saya yang mengaudit, nanti Bapak sendiri yang mengaudit ini berapa skornya. Nanti kalau sama saya malah mumet. Gitu. Nah, udah dulu Mas Indro, ya kan? Nah ini beda suasananya.
Jadi Bapak sendiri bahwa seperti ini berapa? Wong dulu kayak gitu aja angkanya segini. Mengerti Pak? Yang di drop out banyak Pak, abaikan semua. Jadi yang masih diomelin 5 besar plus nanti nyusul yang belum punya angka di kalau tidur tadi belum punya angka sebesar. Ini belum ada semua lagi. Ya. Terakhir belum ada. Ya ini juga repot juga nanti lapor ke BUD Toyota kalau mau memintakan mobil untuk praktek. Jadi makanya direkayasa jujurnya ya dikiniin dan nanti diaksesmen lagi melalui proses lagi. Nah di sini Bapak bersaing dengan jambu angka rendahnya itu. Yang ini udah lolos semua Pak. Pati, Mas Harapan Pati, SMK Purworejo. Nanti mana Pak? Dia kan di sini. Yoso Negoro Magetan, ya kan? Jambu dan akhirnya Bandar belum review lagi. Tapi dia udah punya D250 juga. Ya. Makanya dia udah termasuk di 5 besar tadi. Nah, kemarin pertengahan semua tadi itu untuk menarik ini Pak. Iya. Karena ini bagian standar dia mau rawuh asal dari 14 dimensi tadi itu infrastrukturnya sudah tertata. Karena nggak mungkin mendatangkan Itu ujung-ujung. Nah ini beban kita sebagai promotor ya. Ayo dong sana situ dikunjungi. Nanti biar ada ini warga sini pada senang semua, biar pada sekolah di situ. Ini segala macam. Karena Bapak hadir. Kan jadi ada spanduk di ruang itu Pak. Walaupun di tengah-tengah semua. Kan gitu. Nah itu Pak yang kemarin jadi kita ada booth namanya kredit apa bahasa kita mau dapat hidayah tapi situasinya seperti itu. Ya saya hadir ini untuk memklarifikasi itu hanya ya alhamdulillah baru turun aja setelah saya ngomong tadi loh Mas Hendra ini dulu apa Oli itu mau ngambil mau pedot malah saya dengan kaget melihat basket ya belakangnya di gedung bagus masjidnya sudah ada tembok ada gentanya kita kesini belum ada podo bingungnya ini gawe apa ya kan itu loh dan ini waktunya sedikit mau datang dan alhamdulillah mudah-mudahan Bapak sudah tinggi lagi nih jangan-jangan lebih baik daripada Purworejo gitu. Walaupun jurusannya beda saya dengar Purworejo itu selalu merajai juara provinsi atau ya, jadi kita tata dulu infrastrukturnya karena nanti siswanya senang happy belajar maka muncullah juara-juara. Nah itu Pak harapannya itu. Jadi kita bukan sebagai guru lagi, tapi justru naik tingkat menjadi pendidik. Alhamdulillah kita bukan karena kita, karena dari Bapak dan Siswa ini sampai ada yang sekarang juga langganan nembus di Akti. Aku tadi ngomong dengan sama Mas Indra, apakah di sini sudah ngikut apa aktivitas Toyota yang baru yang magang itu? Dereng. Dereng. Ayo kita mulai. Gitu. Karena syaratnya menjadi karyawan biasa beda dengan Mas Urin ya. Mas Rukin. Mas Rukin. Mas Rukin itu kan lulusan akti itu. Wes itu gato ulang-alik itu. Mungkin kan udah punya mobil kali. Benar nggak? Bukan saya loh. Benar Mas Indra? Lulusan akti itu 3 bulan itu masih motor bisa bermotor. Setelah itu kalau dia dididik dengan hidup yang efektif dan efisien,
pasti setahun bisa beli mobil, atau beli rumah, Bu. beli rumah. Iya. Karena saya udah lihat sendiri. Buktinya gitu ya. Buktinya ada anak-anak kos gitu, saya tanya kan. Karena kamu, oh sekarang saya udah punya rumah, Bu. Alhamdulillah, udah gini-gini gitu ceritanya. Alhamdulillah. Nah, itu menikah, beli rumah, menikah, terus beli mobil. Iya. Karena aja 2 digit mas. Ya. 2 digit. Makanya kayak ngerti ya. Nah, ini ya, itu kan kita seneng kalau punya anak didik. Ya sedekahnya nanti kalau bisa Pak ke sini bawa mobil kijang apa-apa itu ya nasibku deh kan. Tapi Bapak pasti punya bangga yang paling beragam. Kalau kamu nggak di sini belum tentu jadi itu kan begitu gaya jimawanya itu. Nah ini saya pertama hadir lebih awal ini mengklarifikasi. Nggak kuat ngumpet itunya 2 orang itu 2 hari itu mules gitu loh. Mas Pak Yahya sama saya lah itu ya itu aja dan Pak ke sana ini ya itu biasa kalau bisul mau pecah kan ngomongin orang itu kan kita sudah pecah makanya kalau begini berani ngundang nggak usah diapa-apain jadi begini aja ya nanti tunggu komennya mana kan ya kan Pak Mikajo tidak selalu Enggak, tapi dia lihat kan pasti perubahannya beda. pengalaman ini sama dengan karena saya sering pulang Magetan dekat dengan Yoso itu juga saya sebut sekolahnya karena ya dekat di situ loh kok malah saya kasih 1 dia 1 kan jadinya 2 ini bukan Bu 1 malah jadi 5 kan dia swasta ya itu sama dengan Bapak Kepala Sekolah ayo kita bikin sandiwara 2 ini Bu pas dilalah ketua biasanya ikut Pak saya lupa nanti kita tangannya ngelap Pak ya ketua yayasannya nonton bilang Pak dengan Pak Nahdi udah kok setelah itu mau minta apa aja Kasih. parkir sendiri kan semua untuk siswa bukan itu sendiri dulu itu apa siapa yang terakhir kemarin itu Magetan ada acara jobsi masih tidak ada makanya Bu Eti bagaimana memancing Pak Hendra mau melihat itu makanya diadakanlah di Yoso Pak Hendra nggak bisa ngomong komennya apa Pak pribadi Kelebihannya dari Yoso tadi perusahaan-perusahaan itu sudah masuk ke situ semua oli ya terus Tempo, Pertamina untuk 2000 Madiun masuk semua ini gandeng Suzuki malah ngasih mesin CNC Pak. Kemarin didatangin sama itu Jepangnya ya dari Suzuki kan karena kita sudah menyentuh kita pancing kan mereka buat perubahan-perubahan yang cukup orang perusahaan dengar datang melihat langsung malah naruh mesin di situ malah tempanya dibikin di sana ada 2 tim kayaknya 1 sekolah SMK seluruh Indonesia yang sudah menerapkan kerja dengan CCTV 2 shift jadi SMK Yoso adalah punya siswa yang paling siap untuk siswanya bekerja 2 shift bisa dilihat kok misalnya dari Jambu mau mengunjungi sana bisa bikin surat nanti kita ketemukan dengan kepala sekolahnya mereka akan Pak dan dia mau mengasih alat peraga keselamatan kerja loh gitu kan nah di sana ada grup blunder dikit mau dikasih takut seolah-olah dojo itu punyanya Toyota bukan silakan Suzuki datang memberi fundamentasi apa taruh situ jadi nanti Bapak punya
showroom Fundamental City, seluruh pergaulan Bapak ada di situ. Ada di situ. Bahwa yang tadi saya presentasikan itu kalau kita mengaudit infrastruktur sekolahan SMK berdasarkan budaya industri itu ada 14 item yang kita kontrol. Coba dibuka halaman ini dulu. Ya. Penny tolong diambil yang di plastik yang dari bandar yang plastik. Nomor 1 kita lihat apa pensiun. Oke, nah ini ada sekolahan yang cukup bagus bahwa dia membuat dari hasil temuan di map sendiri plastik. Enggak, ada satu lagi. Setiap temu ditulis, kekurangannya apa nomor 1 tadi itu ditulis, itu nanti diperbaiki di foto. Seperti dulu waktu pertama saya di sini, tempel tembok sini kalau kaca sini kalau nggak salah, ya kan? Nah, terima kasih. Nah, ini cara penulisannya, misalkan ini ada temuan nomor temuan 1, ya kan? Lokasi temuan apa ini, misalkan, ya kan? Penemunya siapa? Temunya apa? Marking meja dan kursi tidak ada. Fotonya seperti apa? Ini actionnya. Nah, inilah wujud komitmen kalau kita nanti patroli menemukan itu. Ini dulu saya masih one man show, jadi mengajari sama sini. Saya yakin ini salah satu sekolah ini sudah bisa mendeteksi seperti ini. Sekali lagi, kalau ini bagus untuk siapa Bu? Untuk saya, untuk YTA, untuk Toyota, untuk warga sekolah. Lebih nyaman, lebih bagus, lebih pride, Ibu Bapak. Harusnya kesasar. Ada pertanyaan? Ada Pak. Siap. Ini contoh Tapi misalnya udah dinyatakan banyak sini. yang penting terlihat perubahan. Contoh Pak, di BNKDKS satu item saja, misalnya lampu. Dulu itu lampu hanya samping nih, Bang. Sekarang sudah nyorong di itu ganti semua Pak. Nah itu level berapa yang kalau yang penting seperti itu. Kalau misalnya saya kasih 5 itu sudah masuk apa enggak. Kemudian itu item yang lain juga umumnya ada perubahan Bapak. Oke. Itu yang nomor berapa dari item sini Bapak? Contoh misalnya nih yang penataan ruang praktek Pak. Oke, ya ruang praktek kita baca di sini pasal-pasalnya. Petunjuk safety-nya di ruangan situ sudah ada belum? Ada Bapak. Oke, ya silakan nanti Bapak yang itu. Ya. Terus ada SOP kalau mau praktek. Sambung. Oke, sip. Terus di ruangan situ sudah dilakukan R1, R2, R3. Hanya kemudian ruang sambung artinya ruang sambung Iya. Jadi budaya industri ini pilarnya 2 kan? Apa? Ayo jangan takut. 5R dan budaya Disiplin. disiplin. Pokoknya masuk ke ruang mana aja, belum kita lihat 5R-nya mana, terus sisinya kayak apa. Oke. Oke. Terus di sini penerangan cukup. Oke. Sekarang kita masuk ke agak dalam. Tadi pertanyaannya bagus, wisudannya bagus. Standar untuk orang kerja itu berapa lux meter? Cahayanya. Standar cahaya kan lux meter toh? Satuannya. Saya dari experience dari industri itu untuk pekerja yang ada infectionnya itu 800. Kalau tidak ada 600. Nah nanti dikompet lagi di YouTube. Ya, tuh ingat toh? Itu loh. Jadi penerangan cukup. Jadi ini ada pentingnya kan tempat-tempat praktek yang detail itu perlu ini. Ya kan? Terus sirkulasi masuk dari mana, keluar kemana? Karena misalkan di TKR kan mengeluarkan gas buang, terus ngebuangnya kemana? Nah, karena untuk kenyamanan para orang praktek di situ.
Ya, karena di industri juga demikian. Contohnya mengenai kebisingan tadi itu. Kebisingan satuannya apa Bu, Bapak? Desibel. Desibel. Ada yang tahu di situ standar desibel yang diizinkan? 85 di industri, lebih dari situ nggak boleh, ya kan? Karena kalau itu dipakai terus, dia umur 40 menurut ergonomi pelajar dari mahasiswa UGM analisanya, ya lebih dari situ umur 40 budek Pak. Kalau nggak pakai air plug, makanya muncul di situ harus pakai air plug. Alasannya itu supaya tidak di umur 40 sudah mengalami gangguan pendengaran. Itu contohnya. Itu udah dalam banget itu. Kalau sini kan saya tulis itu aja. Itu udah levelnya udah level dewa itu. Ini saya anggap 5 nanti. Dan nanti ibu langsung ngasih di sini. Misalkan ruang praktek tadi sudah memenuhi syarat ini, berarti ibu nomor berapa tadi 7? Ini sorry 4. Itu langsung ke titik 5. Nanti langsung jadi apa? Status diagram. Kalau kecil, yang kecil harus digedein. Makanya nanti kalau ada auditor ke sini, 5R-nya jelek, 5R yang nomor berapa? Jadi smart gitu.